Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel kami, silahkan diklik tombol subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng agar teman-teman mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Nanti setelah teman-teman menyaksikan video kami, jika teman-teman ingin membeli kendaraan Toyota, teman-teman bisa menghubungi salah satu admin kami di nomor di bawah ini. Nanti langsung dibantu oleh sales profesional dari Toyota. Teman-teman juga bisa berkonsultasi tentang kendaraan Toyota ataupun mendukung kami secara finansial dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Pada video kali ini kita ingin membahas salah satu keluhan customer, di mana customer akhir-akhir ini sering mengeluhkan bahwa persneleng saat dipindah dari P menuju D itu terasa ada hentakan atau jedak. Di tempo hari sebelum-sebelumnya, jika keluhan seperti ini dibawa ke bengkel resmi, ke bengkel Toyota, biasanya ada opsi untuk mengganti transmisi esi ataupun melakukan reset memori atau remapping pada transmisi. Namun untuk akhir-akhir ini, opsi seperti remapping yang dilakukan oleh bengkel resmi memang tidak dilakukan lagi karena resikonya lebih besar. Resikonya bisa merusak ECU. Dan sebenarnya kalau kita ngobrol tentang keluhan transmisi jedak atau menghentak, itu selain dari faktor komputerisasi atau ECU atau elektrik, juga dari faktor mekanikal seperti transmisi, ini juga berpengaruh dari faktor kebiasaan kita saat kita mengendarai kendaraan kita. Hingga di video kita kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan pengemudi yang akan menyebabkan keluhan transmisi jedak atau menghentak, terutama di mobil Matic, Fortuner, dan Innova, sehingga teman-teman bisa menghindari kebiasaan ini dan menghindari keluhan transmisi jedak atau menghentak. Langsung aja kita bahas videonya. Sebelum kita mulai bahasannya, kita akan memperkenalkan dulu posisi pada kendaraan Matic ya. Untuk kali ini kita pakai Innova Matic yang ribbon. Kemudian kalau Innova, ruas persneleng Maticnya itu posisinya seperti ini ya. Yang pertama ini ada P ini adalah untuk parkir. Pada gigi P ini transmisi akan dikunci oleh sebuah sistem sehingga kendaraan tidak bisa berjalan maju atau mundur. Jadi dia transmisinya di lock atau dikunci, tidak bisa berjalan maju atau mundur. Kemudian kalau R atau reverse ini digunakan untuk menjalankan kendaraan dalam posisi mundur. Jadi kalau teman-teman mau jalan mundur pakai persneleng yang R. Kemudian yang N ini netral, sama dengan miliknya manual. Netral itu artinya transmisi berputar tapi tidak bekerja karena dia loss. Jadi kendaraan masih bisa didorong maju atau mundur, beda dengan P. Kalau P tidak bisa didorong, kalau N masih bisa didorong maju atau mundur. D adalah drive, digunakan biasanya untuk kita memajukan kendaraan. Jadi kalau kita berkendara, kendaraannya butuh maju, kita menggunakan transmisi yang D. Sedangkan yang sebelahnya S atau sequential, ada plus, ada min, ini digunakan untuk menambah atau mengurangi gigi transmisi secara manual. Kenapa kita mengenalkan macam-macam posisi pada transmisi Matic? Karena posisi transmisi Matic ini jika salah kita gunakan dapat mempengaruhi transmisi Matic sendiri, sehingga kedepannya akan memunculkan keluhan seperti transmisi jedak atau menghentak. Kebiasaan yang sering kita salah saat menggunakan transmisi Matic terutama adalah saat kita akan mematikan kendaraan. Kesalahan ini yang seringkali dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan keluhan transmisi menghentak, juga dapat merusak transmisi jika dibiarkan berlarut-larut. Biasanya kebiasaan kita saat telah selesai berkendara, saat telah selesai menggunakan kendaraan dalam posisi maju atau mundur, jadi posisi D atau R, ini misalnya dalam posisi D seperti ini, kemudian kita akan mematikan kendaraan ya, karena telah selesai kegiatannya kita matikan kendaraan. Biasanya kita dari posisi D kemudian kita injak rem,
remnya kita injak, kemudian kita masukkan ke P. Setelah itu kita matikan mesin ya. Kebiasaan mematikan kendaraan seperti itu, kalau kita bisa jelaskan cara teori cara kerja transmisi adalah seperti ini ya. Jadi saat posisi D atau L ya, drive, atau saat posisi mundur, ini kan transmisi itu meneruskan putaran dari mesin menuju ke ban. Jadi transmisinya berputar, dia punya momen, punya kecepatan untuk diteruskan ke ban. Kalau kita berhenti, ban itu kita rem, jadi ban itu kita tahan sehingga tidak bisa berputar. Jadi putaran atau momen yang ada di transmisi yang seharusnya memutar pada ban itu tidak bisa berputar karena bannya ditahan oleh rem. Jadi transmisinya mau muter tapi nggak bisa muter, jadi dia ditahan. Nah, setelah kita rem, kemudian kita posisikan persneleng itu pada P. Sedangkan di posisi P itu ada semacam sistem lock yang mengunci kerja dari transmisi sehingga dia tidak bisa maju atau mundur. Sehingga putaran yang tadi tersisa di posisi D, di posisi masih ada putaran, masih ada momen, kemudian kita tahan putarannya pakai rem supaya dia tidak berputar, kemudian kita tahan lagi menggunakan persneleng P, sehingga momennya itu masih ada tersisa di dalam transmisi saat kita mematikan kendaraan. Sehingga dalam posisi putaran yang masih terkunci tadi di persneleng P, saat kita menghidupkan kendaraan ya, saat kita menghidupkan kendaraan, kemudian kita masukkan persneleng ke R atau ke D ya, ini akan terjadi hentakan pada persneleng karena meneruskan sisa putaran sebelumnya, yang sebelumnya itu momennya masih dikunci oleh persneleng P. Saat kita nyalakan, kita pindah ke D, sistem pengunci pada P tadi terlepas sehingga putarannya dapat diteruskan kembali dan terasa menghentak karena tiba-tiba ada tenaga atau momen yang muncul dari persneleng. Kebiasaan seperti ini memang tidak berdampak secara langsung. Jadi kalau teman-teman melakukan kebiasaan seperti masih sekali, 2 kali, 3 kali, memang nggak ada pengaruhnya. Persneleng itu masih bisa menahan putaran sisa, tapi dalam jangka panjang jika diterus-teruskan maka locknya P tadi akan terus-terusan untuk menahan sisa putaran dari D, sehingga saat pengunci dari posisi P itu sudah cukup aus, dia hentakannya baru akan terasa semakin kencang saat kita nyalakan kendaraan dan berpindah posisi ke D. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana kebiasaan yang salah atau kurang benar dalam kita mematikan kendaraan matic, sekarang kita akan belajar bagaimana kebiasaan yang benar dalam hal mematikan kendaraan matic supaya dalam jangka panjang tidak merusak transmisi ataupun menimbulkan keluhan transmisi jedak atau menghentak. Jadi kita misal telah selesai berkendara, telah selesai melakukan kegiatan dengan kendaraan kita, posisi persneleng ada di D. Jadi kita habis jalan-jalan, ini ceritanya posisi di D, kemudian kita berhenti mau mematikan kendaraan ya. Jadi setelah di D, kita injak rem supaya kendaraan berhenti. Putarannya sama, putaran di D tadi masih ditahan oleh rem, kemudian transmisi kita arahkan ke N dulu ya. Ini gunanya untuk membuang sisa putaran pada posisi D tadi untuk dibuang ke posisi N, karena posisi N itu transmisi masih bisa bekerja tapi dia loss, jadi tidak berhubungan dengan ban. Setelah di N, kita posisikan handrem, kita tarik handrem, kemudian kita arahkan persneleng baru ke P ya, kita arahkan ke P. Transmisinya akan di lock oleh sistem dari posisi P, kemudian rem kita lepas, kemudian kita matikan kendaraan. Jadi kalau kita matikan kendaraan, usahakan dengan tidak menginjak pedal rem. Jadi seperti ini, rem sudah terlepas, persneleng sudah di P, handrem sudah dipasang, kemudian kita matikan kendaraan. Jadi dengan kita melakukan kebiasaan mematikan kendaraan seperti itu, maka secara cara kerja itu sudah tidak ada putaran sisa yang awalnya dimiliki oleh D tadi itu tertahan oleh persneleng atau dalam hal ini posisi P ya. Jadi putaran sisa tadi sudah dilepas sepenuhnya pada posisi N dan kendaraan itu berhenti bukan karena ditahan oleh
sistem lock dari persneling P, tapi murni ditahan oleh handrem, sehingga sudah tidak ada daya dorong yang tersisa dari persneling P dan mobil bisa dimatikan dengan aman. Hal ini jika kendaraan teman-teman terlanjur mengalami transmisi jedak atau menggentak saat pertama kali pindah dari B ke D, mungkin teman-teman bisa menuju bengkel resmi. Biasanya di bengkel resmi itu ada mereka bisa untuk reset memori atau mereset ECU dari transmisi. Memang prosedur reset memori ini tidak selalu berhasil, tapi paling tidak dia bisa mengurangi efek gentakan yang dirasakan oleh teman-teman customer jika kendaraannya memang sudah terlanjur mengalami transmisi menghentak. Kalau belum mengalami atau belum terjadi, ya sebaiknya teman-teman tuh ikut menjaga transmisinya dengan cara lakukan step dalam mematikan mesin yang baik dan benar. Kira-kira seperti itu video kita kali ini. Mungkin teman-teman kalau ada keluhan sederhana seperti ini, teman-teman juga bisa berkonsultasi langsung dengan admin kami, linknya ada di deskripsi, silahkan diklik aja. Semoga video kali ini bermanfaat, teman-teman boleh like, kemudian boleh juga tambahkan pertanyaan di kolom komentar, kemudian boleh juga di-share video kami ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain tahu cara untuk mematikan kendaraan secara baik dan benar, agar terhindar dari keluhan transmisi jedak atau menghentak. Terima kasih telah menyaksikan video kami.